Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Wahyuni. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang oksigenasi dan pemasangan infus. Pada oksigenasi merupakan tindakan keperawatan untuk memaksimalkan tekanan parsial oksigen pada saat inspirasi atau menghirup udara, dengan tujuan yang pertama meningkatkan dan mempertahankan oksigen, yang kedua mencegah atau mengatasi hipoksia. Alat yang dibutuhkan ada nasal kanul, simple mask, rebreathing mask, plaster, gunting, kasa atau kapas, tabung oksigen, serta regulatornya, dan handscoon. Prosedur tindakan pada persiapan perawat: pertama, mengkaji atau mencatat data pasien, yang kedua, mencuci tangan, yang ketiga, menggunakan handscoon atau sarung tangan. Pada persiapan pasien, yang pertama, kita menyapa pasien dan mengucapkan salam. Yang kedua, menjelaskan prosedur tindakan yang akan dilakukan, dan yang ketiga, mengatur posisi pasien. Tindakan pertama, kita memasang nasal kanul pada flowmeter yang terpasang pada tabung oksigen. Selanjutnya, membersihkan hidung klien jika tampak kotor. Cek fungsi flowmeter dan gelembung pada humidifier. Cek aliran oksigen ke punggung tangan perawat. Pasang nasal kanul pada hidung pasien, atur pengikat dan plester jika perlu. Atur aliran oksigen sesuai indikasi atau sesuai kebutuhan. Kembalikan alat, cuci tangan, dan mengucapkan salam. Catat dan evaluasi pasien setelah 15 menit tindakan. Selanjutnya, untuk pemasangan infus merupakan pemberian cairan melalui intravena dengan bantuan set infus untuk memenuhi kebutuhan cairan dan elektrolit, serta sebagai tindakan pengobatan serta pemberian makanan. Alat-alat yang dibutuhkan: yang pertama, handscoon steril, infuset atau selang infus sesuai kebutuhan antara makro atau mikro. Ada cairan infus sesuai kebutuhan atau sesuai indikasi. Selanjutnya, kateter intravena atau aboket, kapas alkohol, desinfektan, turniket, perlak atau pengalas, nirbek atau bengkok, plester, dan kasa steril. Tahap pertama yaitu tahap orientasi. Pada tahap orientasi yang harus kita lakukan yaitu salam terapeutik kepada pasien, menjelaskan tujuan tindakan yang akan dilakukan, dan menanyakan kesiapan pasien atau informed consent. Tahap selanjutnya ada tahap kerja. Pada tahap kerja, kita menyambungkan antara infuset atau selang infus ke cairan infus. Setelah terpasang, kita gantung cairan infus kepada standar infus yang berada di dekat pasien. Terus mengalirkan cairan sampai tidak terdapat udara pada selang infus. Setelah itu, kita mengatur posisi pasien dan mencari vena area penusukan. Setelah terdapat vena, memasang perlak ke bagian bawah vena area atau area penusukan. Setelah itu, kita memasang turniket sekitar 5 cm dari area penusukan. Selanjutnya, kita membersihkan kulit atau desinfeksi dengan kapas alkohol dengan melingkar atau searah. Selanjutnya, mempertahankan vena agar tidak bergeser pada saat melakukan penusukan. Setelah dipastikan, maka kita bisa melakukan penusukan pada vena. Penusukan dilakukan dengan mendorong, menring, dan menarik jarum yang terdapat pada aboket atau kateter intravena. Setelah itu, kita lakukan fiksasi sementara agar
tidak terlepas. Selanjutnya, kita melepaskan turniket yang telah dipasang tadi. Setelah melepaskan turniket, sambungkan selang infus ke kateter intravena yang terpasang pada vena pasien. Setelah itu, alirkan cairan infus, memastikan bahwa benar-benar masuk ke dalam vena. Setelah memastikan, kita melakukan fiksasi dengan memasang plester pada area penusukan. Atur tetesan infus sesuai indikasi atau sesuai anjuran dari dokter atau penanggung jawab. Setelah itu, tahap selanjutnya ada tahap terminasi. Pada tahap terminasi, kita mengevaluasi pasien mengenai perasaan dan pamit dengan pasien, selanjutnya mengucapkan salam. Membereskan alat, mencuci tangan, dan mendokumentasikan tindakan yang telah dilakukan. Selanjutnya, perilaku PHBS. Perilaku hidup bersih dan sehat merupakan tindakan kesehatan yang dilakukan secara kesadaran pribadi dan keluarga agar mampu mendorong diri sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan. Dengan tujuan meningkatkan kualitas kesehatan melalui proses penyadar-tahuan yang menjadi awal pengetahuan individu dalam menjaga kesehatan sehari-hari. Indikator PHBS ada 5: perilaku hidup bersih dan sehat di rumah tangga, PHBS di sekolah, PHBS di lingkungan, PHBS di tempat kerja, dan PHBS di sarana atau pelayanan kesehatan sekitar. PHBS di sekolah yaitu berpakaian rapi, rajin mencuci tangan, tidak jajan sembarangan, bersih dan tidak membuang sampah sembarangan. PHBS di rumah yaitu rajin mencuci tangan, tidak merokok di rumah, mengkonsumsi buah dan sayur, melakukan aktivitas fisik setiap hari, pemberian ASI dan memperhatikan tumbuh kembang anak. PHBS di lingkungan yaitu rajin mencuci tangan, sanitasi yang bersih, selalu membersihkan lingkungan sekitar, rajin membuang sampah dan membersihkan diri. PHBS di pelayanan kesehatan yaitu rajin mencuci tangan, menggunakan masker, tidak menyentuh barang sembarangan, mengikuti aturan pelayanan kesehatan. PHBS di tempat kerja yaitu mengikuti aturan, menjaga kebersihan lingkungan kerja, membersihkan diri setelah bekerja, makan makanan yang bergizi sebelum bekerja. Terima kasih telah menonton. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.